Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang lagi menjadi perbincangan yaitu pernyataan dari Jaksa Agung Pak Burhanuddin bahwa korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara. Kita simak videonya. Tindak pidana korupsi yang tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara maupun yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan nominal kerugian yang relatif kecil, misalnya di bawah 50 juta, kiranya patut menjadi bahan diskursus bersama. Apakah perkara tersebut harus dilakukan penjatuhan sanksi pidana penjara atau dapat menggunakan mekanisme penjatuhan sanksi lain. Misalkan tindak pidana korupsi yang terjadi di kota Pontianak dalam perkara pungutan liar atau pungli dengan nilai Rp2.200.000. Apakah perkara pungli tersebut harus diproses dan disidangkan dengan mekanisme hukum tindak pidana korupsi? Ini akan menjadi satu pertanyaan buat kita. Penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyelidikan sampai dengan eksekusi tidaklah murah. Negara menanggung biaya hingga ratusan juta rupiah untuk menuntaskan sebuah perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbanding antara biaya operasional dengan hasil tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh pelaku. Dan ditambah lagi apabila si terpidana masuk dan kita eksekusi di dalam lapas, berapa perharinya uang makan yang harus keluar. Mendengar pernyataan dari Jaksa Agung Pak Burhanuddin tersebut, dari pihak ICW Indonesian Corruption Watch memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Negara mengatakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang-orang yang mengembalikan kerugian keuangan negara, maka itu dijadikan dasar untuk memperingan tuntutannya dan memperingan hukumannya, bukan justru tidak ditindak, bukan justru tidak diproses hukum. Menjelaskan pernyataan dari Jaksa Agung, Kapus Pen Kejaksaan Agung pun memberikan pernyataannya juga. Dibuka untuk dibahas ke publik agar penindakan tindak pidana korupsi pun berdasarkan pemikiran yang jernih atas hakikat penegakan hukum itu sendiri. Korupsi 50 juta harus ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi, dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh negara bisa melebihi dari 50 juta dari kerugian yang ditimbulkan tersebut. Hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum, dan sarana lainnya kepada terdakwa apabila terdakwa tersebut diproses sampai dengan eksekusi atau di lembaga pemasyarakatan. Tentunya dari dua statement dari kejaksaan ini memberikan mengundang perhatian atau mengundang tanggapan dari Pukat UGM. Kita simak juga apa yang disampaikan oleh Pukat UGM. Ini akan meningkatkan korupsi di tingkat bawah, termasuk di desa. Resiko melakukan korupsi menjadi semakin kecil karena hanya perlu mengembalikan kerugian keuangan negara atau juga mendapatkan pembinaan dari inspektorat. Jika alasannya biaya untuk melakukan penanganan kasus korupsi jauh lebih besar daripada nilai kerugian keuangan negara, itu merupakan kewajiban dari negara untuk melakukan penegakan hukum. Bahkan untuk tindak pidana umum misalnya, negara tidak mendapatkan apapun dari melakukan upaya proses penegakan hukum,
Kenapa? Karena memang tujuan penegakan hukum tidak melulu untuk mendapatkan pemasukan keuangan negara, tetapi yang paling penting adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi Sobat Kopassus, bahwa dari statement Jaksa Agung Pak Burhanuddin menyatakan bahwa korupsi di bawah 50 juta cukup dikembalikan saja. Kemudian Kapus Penkumnya juga menyampaikan bahwa biaya penanganan sampai dengan nanti perawatan pembiayaan di dalam lapas dari terdakwa korupsi ini akan tinggi. Nah, dari tanggapan-tanggapan dari pihak ICW maupun dari peneliti Puket UGM juga merespon bahwa hal itu tidak bisa dianggap gampang ya, karena korupsi ya tetap korupsi. Pidana umum pun tidak menghasilkan pun tetap dilakukan penegakan hukum. Tapi karena apa? Korupsi yang di bawah 50 juta itu bisa diampunin. Nah, ini kalau saya pribadi akan menimbulkan korupsi kecil yang banyak, korupsi dikit lah nanti juga nggak dihukum. Ini saya juga secara pribadi tidak bisa nalar apa menjadi dasarnya bahwa korupsi kecil di bawah 50 juta ini cukup mengembalikan uangnya. Kenapa tidak ditindak atau dibina atau ditindaklah perbuatannya ini? Tapi justru dari pihak Jaksa Agung sendiri yang memberikan dari biaya penyelidikannya tinggi, kemudian nanti perawatan waktu terdakwa di kosnya juga tinggi. Kenapa? Why hal ini diperhitungkan? Kenapa hal ini juga dihitung-hitung sama Jaksa Agung Burhanuddin? Korupsi bukan bisnis yang berapa bisa memberikan pemasukan kemudian akan diurusin atau ditindak. Bukan begitu Pak Burhanuddin. Ya, saya pribadi sih agak bagaimana gitu loh. Kok korupsi malah meski hanya dibilang di bawah 50 juta, 2 juta itu cukup mengembalikan uangnya, tidak perlu dipenjara. Kenapa bisa begitu Pak? Itu yang menurut saya pribadi. Kalau seharusnya berapapun korupsinya, apalagi ini oleh aparat pemerintah pasti yang dilakukan ya tetap ditegakkan hukumnya, tetap diadilin. Meskipun 25 juta tapi biaya makannya sampai tahunan, ya kenapa nggak dilakukan aja itu untuk pembinaan supaya efek jerah dan sebagainya. Apakah harus cuma mengembalikan duitnya? Itu nanti Anda akan mendidik Pak untuk yang lain-lain melakukan kegiatan korupsi. Itu menurut saya Pak. Nah, kalau menurut Sobat Kompas itu bagaimana? Apakah memang setuju korupsi yang kecil-kecil ya udah dibalikin aja? Nah, kalau yang di bawah 50 juta kalau memang mampu dikembalikan, habis itu bebas. Atau bagaimana menurut Sobat Kopassus? Kita tunggu jawabannya ya. Silakan tulis komen-komennya di bawah. Oke, kita pasti akan jawab. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.